Halo, ketemu lagi dengan saya Seriudit. Kali ini kita akan bahas kembali mengenai dunia pastry and bakery. Nah, di channel saya sebelumnya telah membahas mengenai beberapa formula dan bagaimana cara menghitung formula dan bagaimana cara membuat formula. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai peralatan apa saja sih yang biasa dipakai dalam dunia pastry and bakery. Yuk kita lihat, berikut adalah listnya. Di mana yang pertama ada planetary mixer, lalu yang kedua adalah spiral mixer, lalu ada yang ketiga divider room, lalu ada yang keempat adalah dough seater, lalu yang kelima adalah molder, lalu ada proofer, lalu ada water cooler, dan ada yang paling penting adalah deck oven atau oven gitu ya. Lalu oven sendiri ada rack oven, lalu ada convectional oven, dan ada steam jacket kettle, lalu ada fryer, dan ada walk-in chiller atau walk-in freezer. Nah, berikut adalah gambar yang mungkin kalian bisa lihat, di mana gambar yang paling atas, kiri atas gitu ya dari layar teman-teman, bahwa itu adalah planetary mixer. Nah, planetary mixer itu adalah mixer yang memiliki 3 fungsi gitu ya, karena di dalamnya itu untuk mengaduk gitu ya, dimana ada hook, ada pedal, dan ada whisk. Nah, kenapa dibilang planetary mixer? Karena bentuknya dia memutar gitu ya. Jadi ketiganya ini bisa dipakai bergantian, tidak bisa bersama-sama, dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda tentunya. Nah, yang berikutnya adalah spiral mixer. Nah, spiral mixer ini dipakai adonan roti yang dipakai. Jadi dia khusus memang adonan-adonan yang padat sehingga dia menggunakan adonan spiral. Nah, spiral ini khusus sendiri, tidak bisa, berbeda dengan planetary mixer tadi. Nah, lalu yang berikutnya itu adalah dough divider atau dough molder. Saat ini bertujuan untuk membentuk bulatan-bulatan gitu ya. Jadi supaya pada adonan roti itu bisa jadi dengan timbangan yang rata, ukuran yang rata, serta bentuk yang rata. Oke, yang berikutnya adalah dough seater. Nah, itu dipakai untuk memipihkan adonan. Misalnya kita ingin membuat adonan lembaran, atau kita ingin membuat adonan kue kering, atau kita juga bisa menggunakan untuk membuat adonan pie gitu ya. Kita bisa menggunakan adonan tersebut gitu ya. Tapi dengan catatan, kalau untuk membuat adonan pie, kue kering, itu kita tidak bisa langsung angkat dari pelapisannya itu. Kita harus lapisi lagi dengan menggunakan plastik biasanya. Nah, yang berikutnya lagi yang bagian atas kanan itu adalah dough molder gitu ya. Nah, ini dipakai untuk menggulung atau membentuk gitu kan juga, biasanya sih dipakai khusus untuk membentuk French baguette gitu ya, atau roti-roti lainnya. Nah, untuk yang bagian bawahnya itu adalah proofer. Nah, proofer ini dipakai khusus untuk proses fermentasi akhir gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan bahas mengenai preparation and mold tool. Jadi sebelum kita membuat sebuah produk gitu ya, selain tadi kita sudah tahu mengenai peralatan besar, kita akan bahas mengenai preparation and mold tools. Ada apa aja? Yang pertama ada pan, lalu yang kedua ada container gitu ya, lalu yang ketiga ada mold. Nah, ini tuh banyak banget sebenarnya. Apa sih yang dimaksud dengan pan? Pan ini sebenarnya yang berhubungan langsung dengan api gitu ya. Jadi menggunakan istilahnya adalah yang bersentuhan langsung dengan panas. Itu adalah untuk pan. Lalu kontainer. Nah, kontainer ini apa sih? Suatu alat yang dipakai khusus untuk penyimpanan. Nah, sedangkan mold ini lebih gampang kita bilang sebagai sebuah cetakan, teman-teman. Jadi, apapun yang kita cetak istilahnya adalah mold, atau mungkin bisa dikatakan seperti loyang. Nah, lalu yang berikutnya saya akan bahas mengenai hand tool dan miscellaneous tools. Nah, apa aja? Nah, hand tool ini lebih condong banyaknya yang kita sering pakai menggunakan tangan kita. Jadi contohnya seperti yang ada di gambar, itu ada ladle, ada rolling pin, ada balloon whisk, dan masih banyak lainnya sebenarnya. Dan yang berikutnya adalah miscellaneous. Nah, miscellaneous ini bisa dikatakan alat yang jarang dipakai, tapi spesifikasinya bisa dipakai juga khusus untuk yang profesional sebenarnya. Kayak misalnya ada sugar lamp. Nah, sugar lamp ini dipakai khusus untuk memberikan cahaya gitu ya terhadap sugar modeling atau gula modeling yang dipakai. Nah, ada lagi yang namanya heat gun. Heat gun ini dipakai khusus untuk melelehkan yang namanya coklat. Jadi ketika ingin ditempel, kita lelehkan bagian menggunakan heat gun, lalu kita bisa tempelkan bagian coklat itu sendiri. Oke, terima kasih telah menonton ini. Boleh nanti silakan komen di bawah ini. Thank you.